Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Azam Tawakala, channel yang berisi tentang tutorial, informasi dan edukasi, karena channel Azam Tawakala selalu berbagi hal yang bermanfaat. Dalam melaksanakan tugasnya, Pantarli harus selalu berkoordinasi dengan PPS, dan untuk itu Pantarli harus menyiapkan beberapa macam laporan, di antaranya laporan harian, laporan 10 harian dan laporan hasil coklit. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara pengisian laporan harian yang ada di buku Pantarli tepatnya di halaman 10. Agar tidak gagal paham, silahkan Anda saksikan video ini sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Pada tahapan laporan coklit, ada 3 macam laporan yang harus disiapkan oleh Pantarli, yaitu 1. Laporan harian, 2. Laporan per 10 hari, 3. Laporan hasil coklit. Untuk itu di dalam video ini kita akan membahas tentang cara mengisi laporan Pantarli. 1. Laporan harian Pantarli kepada PPS. Guna memastikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tersusun dengan baik, Komisi Pemilihan Umum menyediakan buku Pantarli yang menjadi panduan sekaligus catatan kerja Pantarli selama melaksanakan pencocokan dan penelitian. Dalam buku tersebut terdapat laporan harian sebanyak 30 hari, artinya Pantarli wajib membuat laporan setiap hari. Berikut cara pengisian laporan harian Pantarli pada halaman 20. Pada bagian A daftar pemilih diterima diisikan jumlah hasil coklit Pantarli pada hari ini, yaitu pemilih yang ada pada formulir model A daftar pemilih, baik pemilih sesuai, pemilih saring dan pemilih ubah. Misalnya hari ini Pantarli mencoklit 10 orang yang ada pada formulir model A daftar pemilih, maka ditulis di bagian A sebanyak 10, pada bagian B model A daftar potensial pemilih diisikan jumlah pemilih baru yang ditemukan Pantarli hari ini. Jika pada formulir model A daftar potensial pemilih terisi sebanyak 5 orang maka bagian ini ditulis 5. Selanjutnya pada bagian C, pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS diisikan sesuai formulir model A daftar pemilih jika ada masuk kategori 1, 2, 3, 6, 7 atau 8, misalnya di hari ini ditemukan dalam model A daftar pemilih telah meninggal 1 orang dengan bukti suket maka Pantarli menulis laporannya sebanyak 1. Pada bagian D pemilih ubah yaitu jika dalam model A daftar pemilih terdapat perubahan data maka ditulis kode U pada keterangan sebanyak 1 orang maka ditulis angka 1, jika tidak ada maka dikosongkan saja. Pada bagian E, dituliskan jika Pantarli menemukan data dari model A daftar pemilih dan model A daftar potensial pemilih dari hasil coklit hari ini, maka dituliskan sesuai jumlah dan jenisnya, jika tidak ditemukan maka dikosongkan saja. Pada bagian stiker diterima, Pantarli menuliskan jumlah stiker yang diterima hari ini dari PPS sebelum berangkat melaksanakan coklit, misalnya 20, pada bagian stiker digunakan, Pantarli menuliskan jumlah stiker yang telah ditempelkan di rumah pemilih yang telah dicoklit. Misalnya hari ini Pantarli menempelkan stiker sebanyak 15 maka di sini ditulis 15, tentu saja dengan memperhatikan 1 KK 1 stiker, demikian juga dengan bagian KK hasil coklit dan lembar bukti terdaftar dituliskan angka yang sama yaitu 15 dan 15, ketiganya harus sama angkanya. Adapun bagian pemilih yang sudah dan belum ber-KTPL, dituliskan jumlah hasil coklit hari ini yang ditemukan sudah ber-KTPL dan yang belum ber-KTPL, misalnya semua yang dicoklit hari ini, baik pada formulir model A daftar pemilih maupun pada formulir model A daftar potensial pemilih adalah 15 orang, artinya jumlah bagian ini harus sama dengan jumlah A plus B, adapun totalnya dirumuskan A ditambah B dikurangi C jadi 10 ditambah 5 dikurangi 1 sama dengan 14. Kesimpulannya, data pemilih diterima atau model A daftar pemilih ditambah pemilih baru atau model A daftar potensial pemilih dikurangi pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS maka itulah totalnya, begitulah yang harus dilakukan setiap hari sampai di hari ke-30. Perlu diingat bahwa Pantarli wajib melaporkan kepada PPS pada setiap 10 hari. Bagaimana jika aplikasi e-coklit tidak bersahabat? Pantarli cukup memfotokan halaman laporan harian Pantarli dan mengirimkannya ke PPS melalui WA. Demikian tata cara pengisian laporan harian Pantarli, semoga bisa membantu meringankan tugas para Pantarli dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap koordinasikan apa yang menjadi masalah Anda dengan PPS agar tidak salah langkah. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.